Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas kembali soal-soal persiapan SBMPTN UTBK 2021 untuk kemampuan akademik Saintek Matematika. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membahas soal yang mudah-mudahan mendekati apa yang akan diujikan, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi intinya kalian harus waspada, harus antisipatif pada saat nanti ketemu soal-soal yang semodel, dan tentu kalian harus sabar, tenang, berdoa, jangan gugup, karena gugup itu bisa berdampak psikologinya adalah kalian jadi tidak bisa konsentrasi. Tetap aja tenang, tidak perlu gerasak gerusu nantinya ya. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Jika pada segitiga ABC diketahui sinus A sama dengan setengah, tangan B sama dengan 2, panjang AC 4, berapakah panjang AB? Oke, kita buat dulu sketsanya dengan maksud dan tujuan adalah agar ada bayangan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan sudut A sebagai nilai sinus, misalkan, kemudian ada keterangan AC 4, maka sinus itu kan depan banding miring ya. Misalkan ini D. Jadi sinus A itu kalian boleh menuliskan CD per AC kan itu. Karena sinus A-nya setengah, CD-nya belum tahu, tapi kan AC-nya sudah ada 4. Nah, berarti CD udah ketahuan. CD itu adalah 2. Ini 2. Lalu tangan B. Tangan itu kan depan per samping kan ya. Tangan itu adalah depan per samping. Tangannya sudah ada 2. CD-nya sudah 2 kan itu. CD-nya sudah 2 berarti BD-nya kan 1. CD-nya sudah 2, sudah dihitung dari sinus. Ini 2, ini BD. Nah, berarti kan BD-nya 1. BD 1. Ini 1. Nah, ini kan bisa dengan Pitagoras ya. Kalau dengan AD itu kan bisa dengan Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 16 dikurangi 4, 12 ya. Akar 12 adalah 4 kali 3, berarti 2 akar 3. Nah, sehingga AB itu kan AD ditambah BD. Ini 2 akar 3 ditambah 1 jadinya. 1 ditambah 2 akar 3. Atau 2 akar 3 ditambah 1 ya. 2 akar 3 ditambah 1 atau 1 ditambah 2 akar 3. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Jika sistem persamaan 2x min y sama dengan 1, 2x kuadrat plus 4x plus y kuadrat plus 2y sama dengan 9 memiliki penyelesaian AB, maka oke. Ini tinggal substitusi aja ya, karena eliminasi agak repot. Sebaiknya disubstitusi aja. Y jadi X atau X jadi Y sama aja, karena di sini sama-sama kuadrat. Cuman yang paling ringan kan Y-nya yang diganti ya. Jadi Y-nya yang diganti, sehingga Y itu adalah 2x min 1. Karena mengkuadratkannya kan sendirian nih. Berarti 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2x min 1 kuadrat ditambah 2 kali 2x min 1 dikurangi 9 sama dengan 0. 9-nya pindah ke sini aja. Oke, kita kuadratkan yang dikuadratkannya. 2x min 1-nya kuadratkan 4x kuadrat. Jangan lupa 2 kali 2x kali min 1. Nah, ini yang suka kelewat nih, min 4x-nya. Min 1 kuadrat 1, 2 kali 2x 4x, 2 kali min 1 min 2, min 9 sama dengan 0. Kumpulkan x kuadrat dengan x kuadrat. Di sini ada 4x, ada min 4x. Dicoret ya. Kemudian 4x-nya sendiri dan seterusnya. Maka didapat 6x kuadrat. 6x kuadrat. Kemudian plus 4x
1 dikurangi 2 min 1 jadi min 10 sama dengan 0. Nah ini sebaiknya dibagi 2 dulu ya. Biar ringan memfaktorkannya. 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. 3x hanya mungkin 3x kali x. Jadi 3x kuadrat itu hanya mungkin 3x kali x. 5 hanya mungkin 5 kali 1. Dijumlahkan 3 berarti plus 2 berarti ini min, ini yang plus. Jadi 5 ditambah min 3 kan 2. Oke, maka X-nya ada 2 kemungkinan. 5/3 atau X-nya sama dengan 1. Lihat ketentuannya ada nggak? Nggak ada ya, sudah. Berarti bisa 2 kemungkinan. Nah, kalau yang ini, berarti ini katakanlah X1, ini Y1. Substitusikan aja. Berarti 2 kali min 5/3 dikurangi 1. Satunya ubah aja 3/3. Jadi min 10 min 13/3. Nah, itu Y1. Lalu yang kedua, Y2-nya berarti 1 ya. Y2-nya adalah 1. Y2-nya adalah 1. Nah, lihat opsinya. Kalau lihat opsinya bulat, kita coba yang bulat dulu. Jadi 2 kali A berarti kan X ya. Ditambah B berarti kan Y. Maka didapat 2 kali 1 ditambah 1. Berarti 3. Jadi jawabannya adalah 3. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 2 dikuadratkan min 6 lebih dari mutlak X kuadrat min 2. Nah, ini diasumsikan ya, dimisalkan ya. Jadi bentuk dari fx dikuadratkan itu identik dengan bentuk fx mutlak dikuadratkan. Itu sama aja. Nah, sehingga yang ini kalian misalkan mutlak X kuadrat min 2-nya. Kalian asumsikan P. Karena ini yang nggak ada kuadratnya. Sehingga didapatkan pernyataan P kuadrat min 6 lebih dari P. Nah, posisikan sebelah kiri. Sehingga P kuadrat min P kurang dari 6 lebih dari 0. Faktorkan. P min 3. P plus 2 ya difaktorkannya. Dikalikan min 6 dijumlahkan min 1. Nah, kalau sudah paham langsung aja ini bahwa P kurang dari min 2 atau P lebih dari 3. Kalau kalian ragu buat garis bilangan. Buat garis bilangan dulu. Min 2, 3, kiri kanannya positif karena koefisien kuadratnya positif ini selang-seling. Lalu yang dipilih yang positif. Oke. Nah, karena dia mutlak itu kan nggak mungkin negatif. Jadi ini nggak mungkin, jadi nggak dipakai. Suatu mutlak nggak mungkin kurang dari negatif. Nah, berarti yang dipakai hanya ini, X kuadrat min 2 lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 ada 2 kemungkinan. Ingat ya, kalau misalkan ada sebuah mutlak lebih dari A, maka fx-nya itu ada 2 kemungkinan. Kurang dari min A atau lebih dari A. Nah, ini untuk yang bentuk mutlak, pertidaksamaan ya. Nah, berarti yang ini X kuadrat min 2 kurang dari min 3 atau X kuadrat min 2 lebih dari 3. Oke. Nah, karena ini bentuknya kuadrat, berarti kan X kuadrat plus 1 nih kurang dari 0 kan ini berarti kan tidak mungkin kan? Berarti X tidak ada. X tidak ada. Kenapa? Karena berapapun X-nya dikuadratkan nggak mungkin negatif hasilnya. Maka hanya mungkin yang ini. Jadi hanya mungkin X kuadrat min 5 lebih dari 0. Nah, min 5 tunggal, 2 suku berarti hanya mungkin X min 5, X min akar 5 kali X plus akar 5. Lebih dari 0, kalau lebih dari kayak tadi, atau ya. Kalau enggak pakai garis bilangan, jadi X kurang dari min akar 5, atau X lebih dari akar 5. Kalau enggak buat garis bilangan ya. Kalau misalkan kalian nggak yakin betul dengan cara langsung, maka buat garis bilangan dulu. Buat garis bilangan, yang satu min akar 5, dan yang satunya akar 5, koefisien kuadratnya positif, kanan positif, selang-seling. Yang dipilih yang lebih dari 0. Jadi jawabannya X kurang dari min akar 5
atau X lebih dari akar 5. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jika A log C sama dengan 9, B log C sama dengan 3, maka A log AB berapa? Ini sering ya. Jadi kalian bisa, ini kayaknya sudah pernah deh. A log A ditambah A log B ya. A log A-nya 1, A log B-nya kan tidak ada. Yang ada adalah demikian. Nah ini bisa disambung ya. Jadi A log C dikali C log B kan itu ya. Nah ini A log B itu bisa menyambungkan A log C kali C log B. Nah A log C-nya sudah ada 9. C log B-nya belum ada, tapi yang ada B log C. Nah ini kan dibalik. Berarti kali 1/3. Jadi jawabannya adalah 1 ditambah 3 berarti 4 ya. Jadi tinggal diubah aja nih. A log B-nya menjadi A log C kali C log B. Jadi jawabannya adalah 4. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jika garis min 2X plus Y sama dengan 1 dicerminkan terhadap X sama dengan 2, menghasilkan AX plus Y sama dengan B. Oke. Kalau ada garis, kurva, dan lain sebagainya dicerminkan, maka ambil aja sebuah titik dulu. Katakanlah X, Y kan ya. X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, itu rumusnya adalah 2K min X, Y. Itu rumus umumnya. Sehingga kalau misalkan K-nya adalah 2, X sama dengan 2, maka rumusnya adalah 4 min X sama dengan Y. Nah ini yang dimaksud dengan X aksen. Ini yang dimaksud dengan Y aksen. Nah X aksennya belum ada, yang ada Y, yang ada adalah X dan Y-nya. Nah, berarti kita ganti yang ini. 4 min X adalah X aksen, maka X saja adalah 4 min X aksen. Begitupun yang ini, Y adalah Y aksen. Substitusikan ke persamaan ini. Berarti min 2 kali 4 min X aksen, ditambah Y aksen sama dengan 1. Berarti min 8 plus 2X aksen, plus Y aksen sama dengan 1. Nah, lihat opsinya. Lihat yang dinyatakan. Nah, ini kan berarti sudah aksen. Dapatnya adalah demikian. Nah, berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 9. Sehingga didapat pernyataan bahwa 3A berarti 3 kali 2 dikurangi B, B-nya 9. Berarti 6 kurangi 9, min 3. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Diberikan barisan aritmatika X1, X2, X3 dengan X1, X2 plus X3 adalah 2, X3 plus X5 plus X6 8. Berapakah X1 tambah X2 tambah sampai X15? Ini prinsipnya sama ya. Boleh menggunakan A plus B plus A plus 2B boleh. Ini berarti kan 3A plus 3B ya. Ini nilainya 2. Yang ini berarti kan A plus 3B, A plus 4B, A plus 5B sama dengan 8. Ini berarti 3A ditambah 7, 12 ya. 12B sama dengan 8. Nah, tinggal dieliminasikan aja. 3A plus 3B sama dengan 2. Dieliminasikan dengan yang 3A plus 12B sama dengan 8. Eliminasikan berarti 9. Eliminasikan berarti 6. Nah, B-nya dapat 6/9. Sederhanakan bagi 3, 2. Bagi 3, 3. Oke, B-nya dapat, nanti A-nya dapat. Berarti 3A ditambah 3B sama dengan 2. Nah, berarti A-nya 0 ini. Nah, jadi 3A-nya 0, berarti A-nya 0. Nah, jadi A-nya mulai dari 0, B-nya adalah 2/3. Yang ditanya adalah S15. Jadi S15 itu kalian boleh menggunakan rumus Sn, N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Boleh seperti ini. Jadi 15/2
kali 2 kali 0 ditambah 14B. Nah, B-nya adalah 2/3 ya. Berarti 15/2 dikalikan 28/3. 15 dibagi 3 bisa disederhanakan jadi ini 5. 28 dibagi 2 bisa disederhanakan jadi 14. Nah, 5 kali 14 berarti 70. Jadi jawabannya adalah 70. Bisa diikuti? Limit, jika limit X menuju 1, 3X min akar AX plus 4 per X kuadrat. Min 1 adalah B, maka berapa? Oke, kalau dilihat dari nilai substitusinya kan 0 kan ya? Nah, ini kan disubstitusikan 0. Jadi karena penyebutnya 0, saat X1 untuk X kuadrat min 1 itu 0, maka yang atas pun harus 0. Ini pun harus 0 ya. Jangan sampai tidak 0. Jadi 3 sama dengan akar A plus 4. 9 sama dengan A plus 4. Nah, berarti A-nya 5 kan. Jadi A-nya udah jelas 5. Lalu kalau karena sudah 0/0, kalian boleh turunkan. Jadi boleh turunkan. Boleh turunkan dengan menggunakan L'Hopital kan ya. Cuman hati-hati menurunkan bentuk akar. Turunkan 3x3, turunkan bentuk akar. Hati-hati, turunkan AX kan A per 2 akar AX plus 4 per 2X. Itu harus B. Nah, karena A-nya sudah ada, langsung substitusikan. Jadi A-nya 5, berarti yang ini 2 akar 9 kan ya. Karena A-nya sudah 5. Per 2 kali 1. Ini harus B. Ini 3 ya, berarti 6. Jadi kalikan 6 aja per 6, berarti 18. Kalikan 6 berarti 5. Kalikan 6 berarti 12. Nah, itu B-nya. Ini berarti 13 per 12 B-nya. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada fungsi akar AX plus B katakanlah, maka F aksennya itu adalah A per akar, A per 2 akar AX plus B. Nah, ini turunannya, rumus umumnya. Sudah, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, yang ditanyakan adalah 2A min 12B, berarti 2 kali 5 dikurangi 12 kali 13 per 12. Jadi 10 dikurangi 13 min 3. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Diberikan fungsi fx, fungsi f dengan fx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x elemen real. Integral apa nih ya? Pi per 3 ya. Integral pi per 3, 0 sampai pi per 3 untuk 2 sin x f 4 cos x dx sama dengan s dan daerah 0 lebih dari y kurang dari fx. Oke. X-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4. Memiliki luas T. Maka luas ini berapa? Oke. Jadi maksudnya gini. Jadi ada dua pernyataan yang harus kalian perhatikan. 0 pi per 3. 2 sin X. F 4 cos X dx adalah S. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian sudah paham bisa langsung ini. Ini dimisalkan dulu U boleh. 4 cos X. Sehingga kalau diturunkan du dx-nya adalah min 4 sin X. Nah, di sini kan 2 ya. Berarti kalau gitu, ini saya bagi dengan 2. Jadi min du per 2 itu sama saja dengan 2 sin X dx. Nah, jadi 2 sin X dx-nya bisa diganti dengan min du per 2. Jadi ini bagi min 2,
Ini bagi min 2. Dx-nya nyebrang ke kanan. Nah, jadi kalimatnya sekarang berubah. Jadi min FU DU per 2 ya. Karena di sini min, ya ini DU jadi FU. Kemudian 2 sin X dx-nya adalah min per 2. Dengan batasan tentunya berubah nih. Batasannya kan bukan X, tapi dalam sini adalah U. Nah, berarti kalian cari U0 berapa dan U pi per 3 berapa. Nah, U0 berarti 4. U pi per 3 berarti 4 kali setengah ya. Pi per 3 itu 60. Cos 60 itu setengah. Nah, berarti batasannya berubah. Jadi 4 menuju 2 ya. 4 menuju 2, jangan dibalik. Nah, karena dia negatif, bisa dibalik. Jadi 2 menuju 4. Fx, dx boleh. Dirubah jadi x lagi boleh. Nah, ini per 2. Atau dengan kata lain, setengah integral 24 fx dx. Kita dapatkan nilainya ini. Oke, jadi nilai ini adalah S. Berarti integral 24 untuk fx dx adalah 2S. Nah, kita sudah punya satu pernyataan atau satu nilai. Bahwa untuk 2 sampai 4 fx ds adalah 2S. Lalu yang kedua, untuk 1 sampai 4 batasannya nilainya adalah T. Jadi untuk 1 sampai 4 fx dx nilainya adalah T. Ini yang terjemahan yang kedua ini, itu nilainya adalah T. Yang ditanyakan adalah integral 1 sampai 2 itu berapa? Gitu kan ya. Integral 1 sampai 2 untuk fx dx itu berapa? Oke. Di sini sudah ada pernyataan 1 2 itu bisa saya cut menjadi 1 4 fx dx dilanjutkan dengan 4 2 fx dx. Nah, 1 4 sudah ada yaitu T. 42 belum ada, yang ada 24 dibalik. Jadi ini adalah min 2S. Jadi jawabannya adalah T min 2S. Jadi kalau yang ada adalah 42 dibalik lagi kayak tadi nih. Berarti 42 berarti adalah min 2S. Dibalik ya. Bisa dipahami? Nah, di 42 adalah min 2S. Ya, 42 adalah min 2S. Bisa dipahami? Jadi jawabannya adalah T min 2S. T min 2S. Atau min 2S tambah T. Paham ya? Nah, berikutnya. Diberikan fungsi f dan g. Gx adalah ax plus fx plus 1 dikuadratkan dengan a lebih dari 0. G aksen 1 24, f aksen 2 min 1, f 2 3. Berapakah 3a plus 1? Nah, ini juga prinsipnya sama nih. Nah, kalau kalian sudah paham betul untuk konsep yang ini diturunkan. Jadi G aksen itu adalah letakkan pangkatnya dulu nih. 2 di depan. Turunkan yang dipangkatkan berarti AX jadi A. Turunkan FX plus 1 berarti 1. F aksen X plus 1. Pangkatnya berkurang 1. Berarti AX plus FX plus 1 dipangkatkan 1. Nah, 1 yang ini berasal dari turunan X plus 1 ya. Karena kemarin bukan 1 nih. Ini diturunkan hasilnya 1. Ini turunannya. Turunan dari X plus 1 itu 1. Ya, turunan dari UX kalau ada U pangkat 2, G aksennya itu adalah 2 kali U aksen kali U ya. Nah, ini turunannya. Kalau mau dimisalkan ya. Kalau enggak, kalau sudah paham betul langsung aja gini. Oke, G aksen 1 sudah ada. G aksen 1 berarti 2 kali A-nya 1. F aksen 2 tambah A ditambah F2. Nah, sekarang kita dapatkan angka-angkanya. G aksen 1 sudah ada nilainya 24. F aksen 2 sudah ada. Nilainya adalah min 1. F2 sudah ada pasti. F2 adalah 3. Oke.
Bagi 2 dulu jadi 12. Ini berarti A min 1 kali A plus 3. Oke. Faktorkan boleh, tebak-tebakan juga boleh. Faktorkan aja lah. Jadi A kuadrat min 2A min 3 kan ya. Min 1 tambah 3 itu jadi 2 ya, sorry. Min 1 tambah 3 itu 2. Kemudian pindah kanan. 0 sama dengan A kuadrat plus 2A min 15. Nah, ini difaktorkan. Hanya mungkin A plus 5 kali A min 3. Jadi A-nya ada 2. Min 5 atau 3. Lihat opsinya positif semua. Berarti yang ini yang dipakai. Yang positif. Oh, diminta A-nya positif. A lebih dari 0 berarti yang ini tidak memenuhi. Berarti 3 kali A ditambah 1. Jadi 3 kali 3 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Bisa dimengerti?